Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan memuliakan Nabi khusus pimpinan Musola Al-Mahmud Mukarram Mukarram Bapak Haji Fadloni beserta staf dan jajarannya yang sama-sama kita rasakan segenap pimpinan kuliah subuh kepolisian Al-Mukarram Bapak Haji Akhil Muhammad yang sama-sama kita hormati dan pembahasan khususnya yang menjelaskan dari guru-guru kita yang lain yang begitu banyak diantaranya di sekitar Muharram Bapak yang Ibu Surabaya, Bapak Ibu Guru juga, Bapak Dr. Yasir Muhammad, Bapak Ibu Abdurrahman Muhammad, Bapak Ustaz Abu Haji Ayasi, dan kemudian guru saya Muharram Bapak Dr. Yasir Abdurrahman Arif Basbiri. Guru kita Muharram Bapak Dr. Yasir Abdurrahman Ibe, Bapak Yasir orang dosa Bapak Jani, Bapak Ustaz Biasa, Ustaz Yunus, Bapak Ustaz Yasari, Bapak Ustaz Ahmad, dan juga Ustaz Ahmad dan seluruhnya. Yang mohon maaf bila disebutkan nama satu-satu, nama kita kembali rasa rahmat dan ta'zim saya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bagi berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama mengucapkan bukti kita setiap satu majlis mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, kita berkata sama lakukan lagi, Allah ampuni segala dosa-dosa kita dan Allah ampuni segala dosa kita. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang mulia dan mulia. Disalawati ala Rasulillah Nabi dan syafaat Allah di dalam dunia. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mendapat syafaat Bapak-bapak sudah sekalian, kembali kita mengenai kitab Masul Iman yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Albani, yaitu adalah kembali kita mengenai kitab Masul Iman yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Albani, yaitu memasuki makalah yang ke-25, yaitu adalah
Wal maqalatul khamisatu wal 'ashrun, memasuki maqalah yang ke-25. Kemarin kita membahas maqalah yang ke-24. Man kharaja min al-maksiat, orang yang keluar dari kegelapan maksiat tidak izin ma'ati menuju kepada ketaatan, maka Allah Ta'ala bighairi malin. Itulah kita bahas. Sekarang bahwasanya ruwiya annahu alaihi salatu wassalam kharaja dzata yawmin ala ashabihi wa qala kaifa asbahtum adafatu fi waqti subah wa qalu asbahna ay sirna fi subah mu'minina billah jalla wa ala. Maka Allah yang ke-25 bahwasanya ruwiya annahu alaihi salatu wassalam diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja dzata yaumin ala ashabihi wa qala kaifa asbahtum. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Kemana baginda Nabi? Keluar menemui para sahabat dan bertanya, faqala kaifa asbahtum, bagaimana keadaan waktu pagi kalian? Ada waktu di waktu sholat, ketika memasuki waktu pagi. Wa qalu asbahna, ya Rasulullah, kami di waktu pagi aisirna fi sholahi, dalam menjalani pagi hari ini mu'minina billah jalla wa ala. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah yang Maha Mulia dan yang Maha Luhur. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, wa ma alamatu imanikum? Qalu nasbiru ala al-bala'i, ay imtihan min Allah Ta'ala. Nabi bertanya, wa ma alamatu imanikum? Apakah tanda-tanda ciri-ciri kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Seperti ini yang disebut sebut sebelum bangun mau kuliah sebut, dia selalu bertanya, ada jemaah doa, kaifa asbahtum, bagaimana pagi ente? Kita jawab, alhamdulillah kami beriman kepada Allah. Kira-kira kalau ditanya ke Salahuddin, kaifa asbahtum, bagaimana engkau di waktu pagi? Jawaban kita apa? Belum ngopi. Ternyata sahabat Nabi jawabnya mu'minina billah. Kami ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jawaban kita apa? Belum ngopi kita. Kalau nasbiru ala bala'i ya Rasulullah, tanda keimanan kami kepada Allah Subhanahu wa taala, nasbiru ala bala'i, kami yang pertama kami sabar terhadap ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-imtihan min Allah Ta'ala, yaitu berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nashkuru 'ala al-rafa', dan juga kami bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Al-ittisal fil ma'isyati, yaitu perluasan rezeki dalam kehidupan. Yang ketiga, dan ketiga adalah wa nardu bil qada'i, dan kami ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Al-rubbil ilahi al-ahyid al-mawjudat ala ma jira alaihi min ahwali al-ajri ila al-ajri, yaitu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kenyataan yang Allah berikan kepada hamba-Nya, baik dalam seluruh keadaannya dari zaman azal sampai akhir zaman. Faqala alaihi salatu wassalam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum mu'minuna haqqan, engkau ini adalah orang yang benar-benar iman kepada Allah. Imanan mutlaqqan lil wajib, yaitu adalah mereka para sahabat benar-benar beriman kepada Allah dengan sesuai kenyataan. Wa rabbil ka'bati al-rabbil fasahi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah demi Tuhan pemilik Ka'bah. Kenapa? Sahabat Nabi benar-benar iman yang teruji, keyakinan iman yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ba'dul arifin, sebagian ulama arifin, ulama sufi, ulama nasab menjelaskan as-sabru salah semua tadi, bahwasanya sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tarku syahwat,
Satu syakwa wajib darajat sabiqin. Yang pertama itu adalah tidak pernah mengeluh, merupakan tingkatannya tabi'in. Yang kedua itu adalah waridul qudrati. Dan kemudian ridho terhadap ketentuan Allah. Wajib darajat syahidin. Derajatnya sahabatnya derajatnya orang jahilin, orang yang zuhud kepada Allah. Yang ketiga, wa mahabbatul lidhilani, orang yang cinta terhadap ujian, cinta terhadap ujian yang Allah berikan. Wa hiya darajatus shalihin, derajat yang tertinggi adalah derajat yang para shalihin. Derajat kita cinta sama ujian ini. Coba baca bagaimana terus cinta lagi aja sehari semalam ini, masya Allah, luar biasa. Bapak-bapak saudara sekalian, ini ada 5 menit lagi. Bahwasanya dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tentang bagaimana iman yang pada sahabat, bagaimana iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam suatu hadis yang bagian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qul amantu billah wastaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, wastaqim, dan kemudian beristiqomahlah. Apa itu istiqomah? Terunggul kerinduan, terdedak keaminan, tidak laku dengan hujan, tidak lekang dengan api, tidak anjak bagaikan batu karang di tengah lautan. Itu istiqomah. Yang wajib, yang sunnah, istiqomah mudah-mudahan. Dan goyang iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terkait keimanan itu pertama adalah qaul bil lisan atau iqrar bil lisan, diakui, diikrarkan di dalam lisan, wa tasdiqu bil qalbi, dan kemudian keyakinan pembenaran di dalam hati, wa amalu bil arkan, dan kemudian dilakukan, diamalkan dengan seluruh anggota badan. Itu namanya iman pada Allah. Setelah itu apa yang ketiga? Yang ketiga itu ada ciri. Apa yang dimaksud ciri? Apa ciri beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ayatnya? Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yaitu adalah orang, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia berzikir, mengingat Allah, menyebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Mustafa Ali Yaqub waktu masih hidup, ketika orang berzikir ini, baik dia orang miskin, baik dia orang kaya, dia baik dia lagi dalam ujian, lagi susah, suka maupun duka, ketika berzikir nama Allah bergetar hatinya. Maka dia itu benar-benar suka baca subhanallah bihamdihi subhanallah bil azim astagfirullah sampai nangis. Siapa saksinya? Haji Jayudi. Ustaz masyaallah dia suka baca subhanallah bihamdihi subhanallah bil azim astagfirullah, nangis itu. Apalagi detik-detik mau komat. Kenapa? Padahal rezekinya banyak, semuanya banyak, kenapa masih nangis? Disitulah idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang hatinya bersih, nyebut nama Allah, imannya bagus, getar kita punya hati. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu tadabbu gimana? Kemudian yang kedua kata Surah Mahmud, ketika dia dibacakan Al-Quran maupun baca Al-Quran, nambah imannya. Maka Surah pernah bahas dulu Profesor Dr. Sir Muhammad Iqbal dari India, ketika baca Al-Quran, Al-Quran itu selalu basah. Kenapa basah? Tetesan air matanya jatuh ke Al-Quran. Kenapa? Ada beliau tahu makna masuknya daripada Al-Quran. Apalagi ketika baca Al-Waqi'ah atau nangis air matanya. Wala rabbihim yatawakkalun, dan kemudian yang ketiga, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bertawakal. Jangan takut masalah rezeki, jangan takut masalah hujan dan lain sebagainya. Kita bertawakal kepada Allah. Oleh karena itu, dari apa itu iman? Bagaimana iman itu sampai di sini terakhir barulah buah hasil dari iman kita.
Apa yang disampaikan sahabat? Pertama, sabar, musbiru ala balai. Para sahabat sabar terhadap ujian. Ternyata buah dari keimanan itu tiga. Satu, sabar. Dan yang kedua, wanardo bil qada, ridho terhadap ketentuan Allah. Maka sabar ini dijelaskan dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua keadaan. Satu, banyak sabar, yang kedua sholat. Udah deh kita minta tolong sama Allah, kagak sabar, kagak sholat, bagaimana Allah menuntut? Maka Allah menjawab, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan yang kedua disebut adalah ridho atas ketentuan Allah. Bagaimana orang yang ridho atas ketentuan Allah ini? Bahwasanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah. Orang yang ridho atas ketentuan Allah jiwanya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai manusia yang jiwanya penuh dengan ketenangan. Irji'i, kita ini akan kembali kepada Allah. Radiyah, mesti ridho atas ketentuan Allah. Kasih kaya, miskin, susah, sakit, segala macam ridho. Radiyah dan mardiyah, maka Allah insya Allah akan meridhoi kita pada kulli ibadihi wa kulli jannati. Jadilah masuklah engkau ke golongan hamba-Ku, menjadi hamba Allah yang soleh. Dan kemudian itu ada banyak syukur. Haji Ali guru kita banyak syukur. Kiai Surabudin banyak syukur. Kita harus banyak bersyukur. Wa idza adzana rabbukum la ijatum la azidannakum wa idza kafartum inna azabi lasyadid. Ketika Allah berikan nikmat, kita ibadat, Allah tambahkan nikmat buat kita. Ketika dapat nikmat, kita nggak ibadat, hati-hati istidraj. Apa itu istidraj? Banyak nikmat, tapi nanti di akhirat disiksa. Naudzubillah. Kenapa kita punya nikmat, banyak nikmat, nggak ibadat, nggak sholat, nggak zakat? Naudzubillah. Itu namanya istidraj. Kenapa harus banyak syukur, banyak sabar? Maka guru kita sering bilang, kenapa sabar? Sabar itu tidak hanya untuk menghadapi orang, ibadah sabar. Kenapa itu sabar? Harus sabar wa badan sabirun ala ta'ati wal marazi. Sabar terhadap ketaatan dan sabar terhadap makhluk. Kita sholat subuh capek ngantuk, sabar. Dikit lagi kurban di belakang membeli uang kolektif, sabar. Habis itu sholat subuh masuk johor, sholat sabar. Sampai malam yang biasa tahajud ngantuk-ngantuk pada capek tahajud, sabar. Sampai hari puasa nggak makan dan minum selama 30 hari, sabar. Ternyata ibadah apa? Masya Allah, sabar dan tinggi. Wal marasi, kemudian sabar juga menghadapi manusia, baik hinaan, fitnah, celaan dan lain sebagainya. Kalau kita terima, insya Allah pahala kita bertambah. Mudah-mudahan ada hikmahnya, kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.